Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Zulfadli Irmawan, NRP akhir 071, dan kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya dari matkul Komputasi Geofisika pada pertemuan yang keempat. Oke, kali ini em, mungkin yang akan kita kerjakan itu adalah hal yang berkaitan dengan suatu decision di Jupyter Notebook atau istilahnya ya bahasa Python lah. Yaitu misal mungkin pernah dengar kayak if, else, else if seperti itu. Kayak misal jika bukan A maka B. Seperti itulah. Simple logic yang sering digunakan pada komputer gitu, pada coding. Oke, di sini saya mencoba di Jupyter Notebook, ya mungkin kita namanya program kita menggunakan contohnya itu menghitung hitung eh, program menghitung akar persamaan kuadrat. Nah, kita menggunakan em, akar persamaan kuadrat. Kita mencari akar-akarnya itu menggunakan simple logic tadi ya. Oke, sini untuk awalnya masukkan di program hitung hitung kita masukin. Kalau persamaan kuadrat kan berarti ada tiga, ada yang untuk x kuadrat, ada yang untuk x, dan ada yang untuk konstanta. Jadi di sini kita tulis uh, itu integer karena sudah pasti bilangan bulat jarang ada yang menggunakan desimal. Kan nilai A. Oke, jadi kita bisa masukkan nanti lalu integer masukkan di di C. Nah, sudah seperti ini. Jadi ada tiga angka yang kita masukkan untuk menemukan akar-akarnya. Lalu di sini bagian proses ya atau input proses, mana hitung nilai diskriminan. Jadi kita mungkin bisa bilang patokannya itu dilihat dari diskriminan. Ada tiga, lebih besar dari nol, diskriminan lebih kecil dari nol, dan ada yang diskriminan sama dengan nol. Rumus diskriminan apa? Rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya. Eh, B kuadrat min 4 dikali A dikali C seperti ini. Oke, lalu kita terus untuk angkanya di diskriminan. Nah, seperti ini. Keluar ini itu hasilnya berapa gitu. Oke. Nah, lalu di sini untuk mungkin simple logiknya atau decisionnya menggunakan pertama itu menggunakan if dulu. Oke. If D tadi yang saya bilang lebih besar dari nol, lebih besar dari nol. Jangan lupa kalau di Jupyter Notebook menggunakan titik dua. Oke.
harus indent ya. Jadi indent tuh maksudnya harus ada space-nya. Kalau nggak ada, nggak bisa print. Tadi sempat saya coba seperti itu. Em, Kalau D lebih besar dari nol, berarti em, dia tuh mempunyai dua akar real yang berbeda. Jadi ya dua akar yang berbeda. Jadi akar nih misal berarti ini untuk hasilnya nanti akan akar persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Terus di bawahnya print untuk X1 dan X2-nya atau bisa bilang akar-akarnya. X1 masukin rumus ABC ya. Ya, masukin rumus ABC. Jadi min B kan rumus ABC plus minus nanti kita bikin dulu. Jadi yang ini untuk X1 itu plus akar plus akar kan. B akar di sini bisa tulis pangkat setengah ya sama aja. Min B plus akar D diskriminannya ini. Oke, setelah itu dibagi sama dua kali kali A ya, dua kali A. Oke, sudah ya. Apa? Oh ya, ini setelahnya. Bawahnya sama, bawahnya sama. Ini cuma ganti X2 biar ntar hasil keluar inputannya X2. Tapi ini kita ganti sama min karena rumus ABC kan plus minus. Ya, seperti itulah. Nah, rumus ABC kan plus minus. Oh, ini kurang lebih. Nah, udah. Lalu if udah, habis itu apa? Terus itu else if. Else if itu mungkin kayak jika bukan dia lebih besar dari nol, ntar hasilnya jika diskriminannya bukan lebih besar dari nol, bisa jadi diskriminannya itu lebih kecil atau sama dengan nol. Tapi kita tulis dulu else if. Tapi untuk di Jupyter Notebook kita tulisnya elif, bukan else if. Seperti biasa, nol. Udah, kita sama dengan nol. Berarti print. Jadi kalau sama dengan nol itu akarnya apa? Akarnya itu eh, akarnya memiliki sama gitu. Jadi X-nya itu sama. Jadi akarnya memiliki em, akar dua akar yang sama seperti ini. Lalu printnya itu berarti nggak usah X1, nggak usah dua ini cuma X1 sama X1 sama dengan X2 ya, satu sama dengan X2. Terus kita tulis juga persamaannya, yaitu min B plus D akar em, 2 dikali. Oke, seperti ini semua sama yuk. Oke, lalu di bawahnya itu untuk hmm, bukan kedua ini. Kita pakai ya untuk bukan keduanya. Jadi misal
bukan lebih besar dari nol maupun lebih sama dengan nol gitu. Terus else berarti else itu print berarti apa? Akar itu akar persamaan kuadrat mempunyai em, akar imajiner ya. Jadi ada bilangan imajiner ya. Karena diskriminanan itu kurang dari nol. Iya, iya ya. Oke, kan seperti itu. Lalu untuk bilangan realnya berarti menggunakan rumus B per dua kali dua kali A. Ini B dan untuk bilangan imajiner ya itu menggunakan absolut atau bisa dibilang mutlak mutlak em, di akar 0,5 dibagi sama dua. Nah, mantap keren. Printnya berarti untuk X1 itu eh, seperti ini 2F eh mau dua angka di belakang koma ya. eh 2F dua angka di belakang koma tambah hmm, untuk bilangan imajinernya 2FI. Duh, FI apa yang kurang oh, iya. Ya, jadi hasilnya tuh ada X sama ditambah sama bilangan imajinernya gitu ya. Oke, oke sama unrealnya sama dengan imajinernya. Oke, sudah. Sama tapi ini kita ganti sama yang min. Jadi ada dua. Bahkan akar. Jadi diskriminannya kan ya diskriminannya kan ada yang min ada yang plus gitu. Jadi kita bikin dua. Oke ini sama. Oke ganti. Eh ini ada X1 sama ada X2 untuk bilangan imajiner. Jadi harusnya bisa ya. Coba Bismillah. Oke, ada. Oke, ini kurang titik dua ya. Ini masukkan nilai A. Ada yang salah. Invalid role for int. Hmm, bisa lah. Oke, jadi eh, sepertinya kurang input. Iya, ini kurang input juga. Ini harusnya coba ya. Nah, pas ke nilai A, misal A-nya 1,3 sama 2. Nah,
berarti X-nya itu ada dua dan dua akar yang berbeda gitu. Ya, jadi ada dari dua akar yang berbeda, ada X min satu sama X min dua. Misal lu mau coba akarnya satu sama hmm, min 4, min 4, min 0. Ih, ah ya. Berarti dia tuh punya dua akar real yang berbeda. Aku sama kedua nih yang punya dua akar real yang berbeda. X diskriminasi. Coba misal kita masukin lagi tuh berapa ya? Eh, cari dulu bersama soal eh, hmm, eh em, soal. Kalau misal kita ulang ya, x satu lalu b-nya nol, lalu ininya min 25. Ya. Nah, jadi dua akar real yang masih dua akar yang berbeda 5 sama min 25 karena itu adalah sisi kuadrat gitu. Kita cari soal lagi soal berapa yang sama ya. Hmm, 9. Ya pokoknya intinya seperti itulah. Ntar kalian mungkin bisa coba sendiri. Terus coba coba ya coba lagi. Aduh, misal 1, 6 sama 5. Nah ini berarti dia dua kali yang berbeda. Diskriminannya berapa? Diskriminan 16 berarti lebih besar dari nol gitu. Salah satu 7 sama 14. 1, 7 sama 14. Nah ini dia apa, imajiner ya berarti. Oke, berarti lanjut ke penugasan kedua, yaitu kita mencampurkan yang ini ke tugas yang sebelumnya. Tugas sebelumnya kan kita menggunakan konversi suhu ya. Nah, di video sebelumnya kan kita konversi suhu, cuman ngubahnya tuh harus kayak misal mau konversi suhu dari Celcius ke tiga suhu lainnya, itu kita ketik dulu, terus mau rubah lagi dari Reaumur ke tiga suhu lainnya kita terus ulang dulu. Nah, tapi kalau di sini itu kita buat pilihan. Jadi nanti misal kita buat pilihan, kita masukin angkanya. Misal kita mau ada 4 pilihan dari suhu yang mana. Lalu misal kita pilih dari 4 pilihan itu, ntar kita lalu setelah ya kita pilih, ntar keluar tuh kodenya. Kodenya. Em, apa namanya? em, Suhu yang kita mau masukin tuh nilainya berapa? Muncul perubahan koefisien suhunya. Oke, Bismillah guys. Oke, jadi ya, program konversi suhu. Oke, print suhu. Pokoknya kita print. Nah, ini untuk em, tampilan awal bila kita ntar enter shift atau kita run. Pilih
konversi suhu dari 1 sampai 4 atau A sampai D, serah kalian imajinasinya. Nah, di print, misal itu satu itu oh, konversi suhu dari Celsius seperti ini. Ini untuk pilihan pertama dan kedua. Dari Fahrenheit. Lalu ketiga dari Kelvin. Keempat dari Reaumur. Berarti sudah Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Oke. Oke, lalu lalu untuk pilihan ini itu kita misalkan P. Oke, ini cukup penting. Kita misalkan P ya. Jadi integer input, masukkan pilihannya. Soal mau pilihannya 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke. Ya lalu kita masukin setelah ini decisionnya bahwa if kalau misalnya P-nya itu 1, kita milih satu. Pilihan satu berarti kan pilihan konversi suhu dari Celsius. Oke, dari Celsius ya. Dari Celsius berarti ke integer input, eh, input temperatur dalam Celsius. Celsius. Nah, berarti di sini bawahnya list Celsius Fahrenheit. Kita tulis rumusnya dulu. Oke, berarti TC itu em, berapa? 9,9/5 ditambah 32 tambah 32. Lalu em, lalu T dalam Reaumur. hmm, dalam Reaumur itu berarti T dibagi C dikali sama 4/5. Bentar, guys, ini deh tunggu ya biar lama, guys. Lalu ini jadi rumus-rumusnya, guys, seperti inilah kurang lebih.
print, um, kita tunjukkan untuk hasil berarti temperatur in height itu berapa, pakai dua angka di belakang koma aja, to F, ya, to F. Coba pakai ini biar biar- biar Kelvin ya. Temperatur Celcius dari reaumur dulu ya, in reaumur ini harusnya saya tuh belum deh, kita tambah dulu. Iya, ya sebelum itu dalam, sudah, seperti ini. Lalu kita tambah lagi untuk pilihan kedua. Jadi elif P-nya itu sama dengan 2. Kalau kita masukin 2 itu gimana ya? Jadi kayak sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kita ini aja. Nah, cuman ini kita ganti ke height. Itu gelap sebenarnya. Berarti ini kita ganti sama TF. TF-nya kita ganti sama Celsius. Dan ini Celsius. Celsius di dalam Celsius itu, ini kita tulis rumusnya dulu ya. Di sini 32 dikali sama 5/9 dikasih T, T, TF dikali 2 dikali 9 dikali berarti TF TF kurang 32, habis itu dikali sama 9 ditambah 27 ya, itu jadi ini. Hmm, ya, benar sih. Semoga tidak ada kesalahan ya. Lanjut untuk pilihan ke
Berarti sekarang dari Kelvin. Eh, gini cok. Dari Kelvin. Astaga. Apa nih? Sebentar, ada salah. Pak, gram Kelvin. eh Fahrenheit. 100 Kelvin. Nah, ini ganti jadi. Right. Itu ganti jadi Fahrenheit. Oke. Hmm, oke, tinggal kita ganti ininya. Celsius. Berarti Celsius. Berarti itu rumusnya 3 dikurang 237. Oke. Lalu TR-nya itu berarti TK dikurang 237 dikali sama 4,5. Oke, lalu untuk TF-nya berarti TK dikurang 273 kali sama kuadrat 9,5 ditambah 32. Hmm, oke, untuk yang terakhir. Untuk jika pilihannya itu 4, yang terakhir apa? Dalam reamu. Dan I tipis-tipis. Oke, Kelvin. Enggak. Oke, tinggal kita ganti lagi rumusnya, guys. Rumusnya berarti TR itu dikali sama 5 TR TR dikali sama 5, 4, 6, lah, ya. Kedua. Oke, seperti ini. Oke, guys, kita sudah selesai dalam masukkan nilai-nilainya dan rumus-rumusnya supaya nanti itu bisa keluar hasilnya. Oke, kita cek. Bismillah. Astagfirullah.
Hmm. Apa yang salah aja? Oh ini dah. Nah, oke. Oke, ini udah. Nah, nanti keluar kayak gini. Bila konfirmasi suhu dari 1 sampai 4. Jadi kita nggak perlu satu-satu lagi. Udah keluar seperti ini. Misal mau dari Kelvin. Masukin nilai Kelvinnya 34. Nanti keluar -239 Celcius, Reaumur 39,8. Dan terus misal mau dari Ream Fahrenheit, misal apa ya, 30 Fahrenheit itu berapa Celcius, berapa Kelvin, berapa Reaumur. Nanti keluar hasilnya Celcius -1,1 dari Reaumur -0, dan di Kelvin itu 7,89, dan ya seterusnya sampai seperti itu. Dan ini tuh bisa kita terapkan di macam-macam em, apa contoh lainnya lah ya. Bisa di macam-macam tergantung kalian mau apa. Yang penting ada if, else if, atau else dan sebagainya, biar suatu kode ini bisa make a decision gitu. Baik, sekian dari saya tentang penugasan komputasi geofisika di kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan atau mengerjakan tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.